Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu semua yang insyaallah calon ahli surga. Kenapa kita semua calon ahli surga? Pertama, alhamdulillah kita sukses. Allah panjangkan umur kita masuk hingga bulan Ramadan. Ketika seseorang usianya masuk dalam keadaan iman masuk ke Ramadan, maka dia mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan luar biasa. Kenapa kita ini calon ahli surga? Karena kalau dilihat Pak, di catatan malaikat itu, sebagian yang hadir di sini itu ada lonjakan amal yang drastis, soleh mendadak, ya. Yang tidak biasa ke masjid jadi ke masjid, yang tidak biasa sahur, sholat malam jadi sholat malam, minimal kita ikut sholat tarawih. Maka insya Allah kita semua ahli surga, dan tugas kita mempertahankan sampai akhir agar terus bisa dalam keadaan amal soleh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kultum pada pagi hari ini saya menyampaikan tema tentang kenapa di Ramadan katanya setan dibelenggu, jin di penjara. Kan Nabi bersabda, "Idza jaa awwala lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatil jan." Kalau Ramadan sudah masuk, setan-setan dibelenggu dan jin di penjara. Kenapa masih ada maksiat? Kenapa Pak? Kenapa kok masih ada orang melakukan kesalahan, melakukan kefasikan? Ada 3 teori. Jadi 3 teori ini insya Allah kalau tiap teori itu setengah jam, insya Allah 1 jam setengah kelar kita Pak. Tidak, insya Allah 10 menit cukup. Ada 3 teori. Teori pertama adalah teori hawa nafsu. Jadi yang menyebabkan di Ramadan ini setan katanya dibelenggu, jin itu diikat semua. Kenapa masih ada orang melakukan kemaksiatan? Karena sudah otomatis orang mengikuti bukan hanya setan tapi menuruti hawa nafsunya. Allah SWT berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Jangan ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu sudah punya kader Pak, sudah punya alat otomatisnya, sehingga kalaupun ditinggal jalan otomatis godaan-godaan maksiatnya. Itu teori pertama, bahwa orang di Ramadan ini kenapa tidak semuanya mau puasa, tidak semuanya mau sholat jamaah kayak bapak-bapak dan ibu-ibu begini? Karena masih nuruti hawa nafsu. Makanya dalam salah satu hikmah dalam kitab Al-Hikam itu, Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, ada tulisan, kata beliau, "La yukhafu an taltabisa turuq." Tidak dikhawatirkan kepada kalian salah jalan, walaki yukhafu, akan tetapi yang dikhawatirkan atas kalian adalah min ghalabatil hawa alaika, sampean semua nuruti nafsu. Orang kalau serius mau ke Allah, tidak akan Allah biarkan dia belok. Orang kalau mau serius ke akhirat, Allah tidak akan biarkan orang ini tersesat, salah ustadz, salah milih guru, tidak akan dibiarkan. Yang sangat mungkin orang itu tersesat atau berbelok
disebabkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya orang yang sedang ingin mencari ilmu adalah ujub, riya, dengki kepada sesama ahli ilmu. Itu semua menjauhkan dari Allah. Itu satu. Teori pertama, teori karena orang nuruti nafsu. Kalau kita nanti ini ujung-ujung di Ramadan ini semangat mulai kendor, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan hawa nafsu kita yang tidak bisa kita jaga. Teori yang kedua, kenapa masih ada orang di Ramadan ini melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, padahal setan dan jin katanya sudah dibelenggu. Teori yang kedua, teori kebanyakan, bahwa kalau Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya mengatakan setan dibelenggu, itu bukan semua setan. Masih ada sebagian setan yang dibiarkan berkeliaran. Contoh, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena laki-laki itu punya keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki yang perempuan tidak ada. Itu dalam tafsirnya, pemahamannya tidak semua laki-laki, Pak. Sebagian besar laki-laki itu umumnya mereka itu punya kelebihan dibanding wanita. Tapi apa ada laki-laki lebih lemah daripada perempuan? Ya no. Ada laki-laki yang tidak semangat kerja, tidak semangat cari nafkah, jadi beban keluarga, sehingga istrinya malah yang kerja, yang usaha, yang menghidupi keluarga. Ada. Apakah Al-Quran salah? Enggak. Al-Quran mengatakan kebanyakan laki-laki itu lebih kuat dari segi apapun daripada wanita. Tapi ada bagian laki-laki yang tidak kuat. Malah ada laki-laki yang mirip perempuan. Ya. Atau Allah SWT berfirman, walan tardo angkal yahuda walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian ikut jalan mereka. Apa semua orang Yahudi Nasrani? Ya ndak. Mungkin tonggone sampean ono wong Nasrani tapi wonge api. Tapi kebanyakan mereka tidak ridho dengan kita. Nah, jadi hadis Nabi, kata Ibnu Hajar, setan-setan dibelenggu itu tidak semuanya, ada sisanya. Di TikTok masih banyak, Pak. Nggih. Setan berjenis, kan dalam surah An-Nas itu minal jinnati wan nas. Ada setan jenis jin, mungkin yang diikat jenis jin, yang jenis manusia ya si ono, cek berkeliaran, tidak langsung mati Ramadan, masih hidup, masih goyang-goyang. Nah, nomor dua, teori kebanyakan. Jadi tidak semuanya, maka wajar setan-setan yang sebagian kecil itu masih mempengaruhi yang lain. Adapun kita termasuk orang yang insya Allah diselamatkan dari setan-setan itu. Amin ya rabbal alamin. Nomor dua. Yang nomor tiga, ini yang perlu kita renungkan. Teori yang ketiga, kenapa ada orang yang lurus, kenceng dalam Ramadan, serius di Ramadan, ada yang biasa saja. Ada yang merasa berat dengan Ramadan. Teori yang ketiga, ini teori ada kelompok yang memang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok yang tidak diajak. Teori ini saya temukan dalam sebuah kitab tentang puasa. Di situ dikutip firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah insyaallah ayat 46. Allah SWT berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahum uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qilaqudu ma'al qa'idin. Terjemahnya kurang lebih
seandainya mereka itu sungguh-sungguh ingin ikut, pasti mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi Allah tidak menghendaki mereka ikut, fatabbatahum, lalu Allah keraskan hatinya, wa qila qudu ma'al qaidin, dan bilang sama mereka, dikatakan pada mereka, ndak usah melok. Kalau bahasa di sini daerah mana, Pak? Bendul Merisi bukan ya? Oh, Ngagel nggih, lali lupa Pak. Saya dari Rungkut sana. Atau kalau bahasa Ngagelnya ndak usah melok, ndak usah dicak. Nah, ini sebenarnya ceritanya Pak, saya ceritakan asbabun nuzul ayat ini ya. Ini perang Tabuk. Rasulullah SAW perang Tabuk itu mau menghadapi 40.000 pasukan Romawi di Tabuk. Jarak dari Madinah ke Tabuk itu 500 kilo. Waduh, jauh sekali, sehingga penduduk Madinah itu yang munafik jelas tidak mau ikut. Yang beriman sekalipun kalau lemah imannya aras-arasan karena jaraknya jauh. Kalau ke Uhud cuman 10 menit 20 menit sampai. Ke Badar tidak jauh. Ini jauh Pak. Musuhnya juga ngeri Pak. Romawi 40.000 orang. Perang yang terbesar yang Nabi sebelumnya belum pernah sejumlah itu. Badar cuman sekelas kampung Ngagel, 1.000 lawan 300. Ya. Uhud 3.000 lawan 1.000. Ini 40.000 lawan pasukan Muslim. Selain panjang jauh, waktu itu Madinah musim panas. Enak-enak turu, enak-enak ngiup di rumah. Lah ini oleh Nabi diajak perang. Jadi terbelah pasukan. Maka kemudian muncul orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman, aras-arasan. Diajak kelewas, kelewes, kelemar, kelemer, kelunak, nang budal. Ndak budal-budal. Ono sing wis nyiapno alasan, engko nek ditakoki alasan jaga wong tuwa, jaga bojo, jaga anak, jaga kebun. Dan datang semua mereka ke Rasul alasan. Akhirnya Nabi berangkat. Orang-orang ini senengnya luar biasa. Nah, ayat ini Pak dibawa dalam konteks bulan Ramadan. Ada orang-orang yang berangkat perang, diajak ini Ramadan, fanada munadi ya baghil khair akbil, kan gitu Pak. Malam pertama Ramadan kan malaikat-malaikat itu kayak supporter stadion itu, kata Nabi. Ya baghil khair akbil, hei orang-orang yang pengen bagus segera, ini Ramadan, budal. Jenengan budal, tarawih semangat. Tadi malam nunggu-nunggu, bukan tadi malam. Malam-malam sebelumnya nunggu-nunggu sidang isbat nggih. Ya. Besok tarawih, besok puasa, semangat. Ada kelompok-kelompok yang tidak serius. Ada kelompok-kelompok hamin suatu Ramadan diomongi mene poso. Loh, menwis poso. Loh, lapo tak kok ngono? Berarti selama ini ndak serius dengan Ramadan. Teori yang ketiga ini mengatakan kalau ada orang-orang ndak serius, merasa selapo poso ngene iso cukup, merasa menang dengan cara makan sembunyi di warung kikil. Tahu warung kikil Pak ya? Orang yang cuman kikilnya saja kelihatan. Merasa menang, berhasil menyembunyikan bahwa dia itu padahal tidak puasa, seakan-akan puasa. Merasa senang meskipun tidak sholat. Ini gambaran seperti perang Tabuk tadi. Ada kelompok yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan, mereka berangkat dengan bekal apapun. Ada kelompok yang kelewas-kelewes, kelemar-kelemar, tidak serius. Mereka ini di Ramadan juga ada Pak yang tidak serius begini. Bagaimana Allah melihat mereka? Mereka dilihat oleh Allah orang yang tidak serius mempersiapkan diri di Ramadan, karena adabnya yang jelek itu, adabnya yang buruk itu, ketika berjumpa Ramadan, apa yang Allah lakukan? Allah hukum sekalian, Allah keraskan hatinya.
Fathabbatahum, dikuatkan sekalian. Semakin maksiatnya itu menemukan alasan untuk terus dilakukan selama bulan Ramadan. Semakin dia menemukan logika pembenaran, kenapa saya masih maksiat di Ramadan? Alasannya apa? Embuh perkara golek duit, embuh perkara golek cuan, apapun alasannya Allah biarkan dia beralasan, tapi sebenarnya bukan karena kepintaran dia menemukan alasan, tapi sebenarnya kata Allah memang membuat dia semakin kuat kokoh untuk tetap dalam kemaksiatan. Wa qila qudu ma'al qaidin, mereka tidak diajak. Lungguh kau melok ya kayak ibu-ibu ngajak putra-putrinya jalan. Tapi di sing diajak itu gelibet, mondar mandir, kak mandang atus, kandang kelambenan. Kita bilang biasanya karena kita, yus kau usah melok, nah, kan gitu ya. Nah itu ada orang kayak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita jadikan renungan. Kalau kita hari ini termasuk orang-orang yang bisa menetapi sholat subuh berjamaah, tadi malam taraweh, puasa, nyenengan sekarang perasaan di hati itu kalau sodako itu koyok kak wedi miskin misalkan, itu semua bukan karena jenengan semata, itu semua karena Allah memilih Bapak Ibu termasuk orang-orang yang diajak. Karena di luar sana sementara ada orang-orang yang tidak diajak. Maka doa kita mudah-mudahan kalau tadi malam oleh Allah diberi hidayah diajak tarawih, kita akhirnya tarawih. Sekarang diajak oleh Allah ikut sholat subuh, kita akhirnya sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah sampai ujung Ramadan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah terus membersamai kita, Allah memberi hidayah dan taufik untuk kita istiqomah termasuk orang-orang yang diajak oleh Allah SWT. Wabil khusus, mudah-mudahan semua yang hadir di sini diajak oleh Allah untuk menikmati jamuan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina ma yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa adimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sanaan anta kama tanaita ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab musabbibul asbab wa yaqadil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah ya Rabbi, karuniakan kepada kami semua istiqomah, karuniakan kepada kami ikhlas. Ya Allah, pilihlah kami termasuk orang-orang yang Engkau undang, yang Engkau berikan jamuan Ramadan-Mu. Engkau istiqomahkan kami berpuasa di siang hari Ramadan. Engkau istiqomahkan kami qiyamul lail bertarawih di malam Ramadan. Dan Engkau undang ajak kami semua dalam jamuan malam Lailatul Qadar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.